Saya Kak Rifki. Apa kabar Kak Rifki? Ya, baik Kak Farah, jumpa lagi ya Iya, bersama betul. Kak Farah ya di edisi podcast kali ini ya. Iya, betul. Kali ini kita akan membahas nih temanya terkait EOI ya. Iya, Nanti apa aja tentang apa terkait saja? EOI. Oh mungkin bisa diinfokan nih ke kawan pajak ya Mm-mm. bahwa eh, sosialisasi ini sudah kita laksanakan ya Sudah beberapa pernah kita laksanakan beberapa minggu lalu. satu kanwil ya. Ya, jadi Ya, seluruh kanwil ya, apa di Jateng Jawa Tengah 2 dua. Ya, kita sudah kolaborasi ya, kolaborasi ada ratusan ya, kalau nggak salah ada ratusan peserta betul. dari Cilacap sampai dengan Sragen. Nah, di edisi kali ini kita akan ini lagi ya, memperkaya informasi ya Iya, melalui podcast hari ini ya. Sudah ada beberapa yang kawan pajak yang hadir. Ya, betul. silahkan Kita Kak Farah. kita mengingat lagi ya terkait pemenuhan kewajiban penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis ya Kak Rifki dalam Iya, rangka pelaksanaan perjanjian internasional oleh lembaga keuangan. Oke, eh, kita tuh tahu ya Kak Rifki bahwa peranan penerimaan pajak di Indonesia ini kan memberikan kontribusi yang sangat besar ya dalam pemenuhan kebutuhan anggaran pendapatan dan belanja negara nih Kak Rifki dalam APBN ya. iya Ya, betul. jadi salah satu cara untuk mencapai penerimaan pajak ini, kebijakan di bidang perpajakan yang sudah dilakukan sejak tahun 2017 ya Kak Rifki, ini adalah Betul. pemanfaatan Automatic Exchange of Information Iya, (AIOI) ya untuk meningkatkan basis pajak serta mencegah praktik penghindaran pajak ya Kak Rifki. betul. Dan ini dikuatkan juga ya Mm-mm, di tahun 2017 dengan betul? peraturan pemerintah ya, pengganti undang-undang, peraturan pemerintah nomor 1 nih ya. Mm-mm. Kemudian di secondary legislasinya atau aturan turunannya ini melalui peraturan Menteri Keuangan nomor 19 tahun 2018. Jadi sepertinya cukup ya, cukup dasar hukum yang Mm-mm. yang mendasari adanya AIOI di Indonesia gitu Kak Farah. Betul sekali, sudah cukup kuat ya. Yang aturan tadi eh, memberikan kewenangan nih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Eh, jadi Direktorat Jenderal Pajak ini memiliki kewenangan untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan nih Kak Rifki. Betul. Nah, jadi lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, atau lembaga jasa keuangan lainnya dan entitas lainnya yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan ini wajib memberikan informasi saat DJP meminta nih Kak Rifki. Betul. Nah, Mungkin di sebelumnya Kak Farah di tahun 2016 mm, ke bawah kita belum ada nih, belum ada payung hukum ya, belum betul. ada payung hukum DJP itu mendapatkan akses informasi keuangan. Mm-mm, Nah, dengan adanya Perpu 1 ini dan PMK tadi ya, PMK mm-mm, tadi betul. itu DJP mempunyai kewenangan nih Kak Farah, mempunyai Ya, kewenangan untuk mendapatkan akses informasi keuangan. Nah, ya. mungkin lebih detailnya nanti kita sampaikan ya di halaman yang berikutnya atau Mm-mm, slide selanjutnya, Kak ya. Farah. Ya, ini akses informasi keuangan apa saja yang eh, menjadi kewenangan DJP. Ada dua ya, eh, terkait penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis dan pemberian informasi dan atau bukti atau keterangan berdasarkan permintaan. Jadi ini ada dua hal yang menjadi ruang lingkup akses informasi kepentingan untuk informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang menjadi wewenang dari DJP. Ya, jadi di sini memang ada ini ya, ada dua ya, ada dua Ya, apa dua posisi ya. Jadi di LJK atau Lembaga Jasa Keuangan itu yang mm-mm, pertama itu wajib ya, wajib menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan serta pemberian informasi atau bukti keterangan. Ya, nah ya betul. Jadi LJK
LJK lainnya atau entitas lain wajib menyampaikan kepada DJP. Nah, jika tidak menyampaikan bagaimana nih Kak Rifki? Pasti ada sanksinya ya. Tidak mungkin tidak ada sanksinya karena itu suatu kewajiban. Nah, Ya. Di sini ada ada dua ya Kak iya, Farah ya. ada dua nih sanksi Ya. yang dapat dikenakan kepada baik itu person atau pimpinan atau pegawai lembaga keuangan maupun juga badannya atau Ya. entitasnya. Ya, dari sisi personnya ya, dari Betul? sisi personnya itu yaitu adalah pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 1 miliar ya Kak Farah ya. Iya, Kemudian untuk lembaga keuangannya itu pidana dendanya paling banyak adalah satu satu miliar ya. miliar. Ya, Dan dari sisi apa entitasnya. ya dari SCDSA itu dapat didenda ketika Mm-mm. tidak menyampaikan laporan keuangan yang berisi informasi keuangan. Ya, tidak menyampaikan laporan. Kemudian yang kedua adalah tidak melaksanakan identifikasi rekening atau due diligence. Mm-mm. Kemudian tidak memberikan informasi bukti atau keterangan Kak Farah. Ya. Kemudian kalau dari sisi person atau Mm-mm. dari orang itu ada tambahan, yaitu ketika membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangi informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan pada laporan POI. Ya, karena begitu pentingnya ya EOI ini sehingga dendanya atau sanksinya pun besar ya Kak Rifki ya. Ya, Ya, selanjutnya adalah kewajiban penyampaian laporan ke ke lembaga keuangan. Nah, kita lihat di sini ada bagaimana alur kewajiban lembaga keuangan mulai dari pendaftaran sebagai lembaga keuangan pelapor atau lembaga keuangan non pelapor. Nanti kita di saat pendaftaran itu nanti ada identifikasi ya, so, apakah dia termasuk lembaga keuangan pelapor atau non pelapor. Nah, tahap selanjutnya itu setelah pendaftaran, khusus untuk LK pelapor ini wajib melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan atau due diligence. Nah, setelah uh, due diligence, nanti kewajiban selanjutnya adalah menyampaikan laporan yang berisi informasi ya. keuangan. Jadi ada tiga ya, ada Ya, tiga garis besar yang harus mm-mm, ditunaikan oleh lembaga keuangan pelapor atau non pelapor, yaitu pendaftaran, mm-mm. identifikasi dan pelaporan gitu ya Kak Iya, Farah ya. betul sekali. Nah, kita lanjut ke pembahasan satu persatu nih Kak Rifki ya. Betul. Mulai dari tadi pertama kan pendaftaran ya. Ya, Nah, baik pelapor maupun non pelapor ini wajib mendaftarkan diri kepada DJP. Nanti lembaga keuangan, lembaga jasa keuangan, entitas lain nanti akan self identification atau mengidentifikasi apakah dia termasuk sebagai pelapor atau non pelapor gitu ya Kak Rifki. betul. Jadi ini harus apa namanya mengidentifikasi sendiri ya, Betul. mengidentifikasi sendiri bahwa lembaga itu masuk LJK, lembaga jasa keuangan, Mm-mm, lembaga jasa keuangan lainnya atau entitas lain. mm-mm. Nah, dari situ jika termasuk ketiganya itu berarti wajib ya, wajib untuk Wajib. melakukan pendaftaran pada Direktorat Jenderal Pajak atau laman dari DJP gitu Kak Farah. Ya, betul sekali. Nah, Kak Rifki saat lembaga tadi, lembaga jasa eh, entitas lainnya itu diidentifikasi sebagai pelapor itu eh, kriterianya atau jenisnya itu contohnya itu seperti lembaga simpanan, lembaga kustodian, perusahaan asuransi tertentu, entitas investasi. Nah, itu nanti keempat Ketika ini ya, ketika LJK ya. ya ketika Ketika lembaganya masuk ke 4 kriteria tersebut, kriteria tadi, benar berarti masuk ke LK masuk pelapor, menjadi gitu LK ya Kak Farah. pelapor, Iya, betul sekali. Nah, eh, ini contoh-contohnya atau jenis-jenisnya eh, lembaga keuangan pelapor. Di sini ada LJK lembaga simpanan. Ini seperti Bank Umum, BPR, Bank Umum Syariah atau BPR Syariah. Untuk
Yang lembaga kastodian itu ada bank kastodian, bursa efek. Untuk perusahaan asuransi tertentu ada yang perusahaan umum, asuransi umum, syariah, asuransi jiwa, reasuransi. Sedangkan untuk LJK entitas investasi ini eh, contohnya seperti perusahaan efek dan KIK yang dikelola oleh manajer investasi atau lembaga keuangan lainnya. Nah, Nah, untuk mungkin lembaga yang lainnya tuh, Kak Rifki. ya, lembaga lainnya ada Mm-mm, apa? Lembaga simpanan ya. mm-mm, Lembaga simpanan, kemudian entitas lain mm-mm. masih lembaga simpanan mungkin koperasi ya, koperasi Ya, simpan pinjam, kemudian koperasi yang memiliki unit simpan pinjam, kemudian masih entitas lain itu perdagangan berjangka komoditi yaitu terkait pialang berjangka atau pialang berjangka anggota clearing tertentu. Mungkin gini Kak Farah yang mm-mm. banyak ditemui di wajib pajak khususnya untuk KPP Madya Surakarta mungkin yang LJK Lembaga Simpanan nih Kak Farah. Iya betul. Karena LJK Lembaga Simpanan itu mendominasi ya Kak Farah ya. Mendominasi wajib pajak kita Ya, ya. misalnya ya Heeh. terutama untuk BPR atau BPR Syariah. Karena kemarin ketika kita apa sosialisasi ya, Mm-mm. sosialisasi satu kantor wilayah itu kurang lebih ada 30 sampai 40 Kak Farah yang kita undang Kak Yang Farah kita undang. ya kita undang dan di situ dijelaskan ya dijelaskan oleh penyuluh Kanwil dan kolaborasi dengan penyuluh KP Madya Surakarta terkait Mm-mm. detail-detail nih detail-detail dari EO ini seperti apa Betul ya sekali. seperti apa Ya, Kak Rifki ada satu hal ini ya di LJK lainnya lembaga simpanan ini. Nih, yang akhir-akhir ini tuh sangat fenomenal nih. ya Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Kira-kira ya apa tuh Kak Rifki? ya ini menarik Ya, ya terkait layanan pinjam meminjam ya. uang berbasis teknologi informasi Iya. ya memang ketika kita ini ya kita memegang handphone nah, itu pasti pernah Mm-mm. ditawari nih Kak Farah Iya. pasti pernah ditawari terkait pinjam meminjam uang Mm-mm. berbasis teknologi Ya, informasi kita nah kita eh, apa untuk istilahnya itu pinjol gitu ya Kak ya, Rifki ya. pinjaman online. Ya, pinjaman Mm-mm. online berarti ketika memberikan layanan ya, Ya, layanan pinjaman online itu wajib ya, berarti wajib sebagai LK pelapor terkait mm-mm. EOI gitu kok, Ya, Farah. selama ini kan kita tidak menyangka ya, ternyata pinjol itu juga wajib apa melaporkan Laporkan ya. ya. Mm-mm. Nah, tadi ada lembaga keuangan non pelapor, ini ada lembaga yang non pelapor seperti entitas pemerintah atau organisasi internasional juga bank sentral ini tidak eh, apa termasuk menjadi lembaga keuangan non pelapor. Ada juga dana pensiun tertentu, penerbit kartu kredit, kontrak investasi kolektif, trust tertentu, entitas lain yang berisiko rendah untuk digunakan dalam penghindaran pajak ya. Iya, Ini betul. Jadi ketika lembaga termasuk non pelapor itu tetap harus ya Kak Farah ya, betul, tetap harus tetap melakukan mendaftarkan diri. pendaftaran. Jadi walaupun masuk ke klasifikasi lembaga keuangan non pelapor, itu tetap harus melakukan pendaftaran pada laman EOI atau laman Direktorat Jenderal Pajak gitu Kak Farah. Ya, kita yakin wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Surakarta ini em, hampir 100% sudah melakukan pendaftaran ya Kak Rifki ya. Iya, Tapi betul. mungkin kita ingatkan sekali lagi bagaimana tata cara pendaftarannya ya. Nah, untuk pendaftarannya itu sendiri bisa dilakukan tiga cara dengan tiga cara nih Kak Rifki. Iya, Secara langsung datang ke KPP atau KP2KP, secara elektronik atau online, bisa juga melalui pos atau ekspedisi atau kurir nanti menggunakan bukti pengiriman atau resi ya Kak Rifki iya. ya. Jadi ini PMK-nya kan terbitnya tahun 2018 ya gitu Kak 18, Farah ya. ya. 2018. Jadi di tahun 2018 itu ketika belum laman online-nya belum sempurna Mm-mm. atau belum bisa digunakan itu ada tiga kriteria ya. Kriteria Langsung, elektronik atau pos. Nah, sekarang sudah ada laman online atau laman online. Mm-mm. elektronik. Nah, itu yang digunakan sekarang hanya berupa elektronik ya. Jadi melalui laman online. Ya, Ya. Nah, eh, jadi saat ini DJP hanya
menerima pendaftaran secara online melalui portal EOI. Betul. Ya. Ya di depan ya, di Mm-mm. tampilan itu tampilannya seperti ada di layar ya. Jadi portal Exchange of Informasi ya, Mm-mm. Information EOI. Nanti buka lamannya ketika googling silakan eoi.pajak.go.id ya. eoi.pajak.go.id tampilannya seperti ada di depan ya, di depan. Nah, kemudian untuk formulir dari pendaftarannya itu tampilannya juga ada di depan. Itu filenya berbentuk file XML ya. XML itu mirip seperti kita lapor IFOM, IFOM. IFOM SPT tahunan PPh Badan. Ya, Ya, silakan untuk download viewernya dulu, kemudian instalasi dari viewer, download e-formnya itu apa filenya ekstensinya adalah XFDL isi e-form kemudian save to XML. Jadi kita memberikan apa formulirnya itu yang isi ini ya apa mudah mudah mudah. untuk diisi dan apa dia si bentuknya adalah soft copy. Betul sekali. Ya, tadi saat lembaga pelapor maupun non pelapor tadi yang dia menunjukkan kewajiban pendaftaran namun tidak terpenuhi atau saat lembaga tadi sudah mendaftarkan diri sebagai lembaga non pelapor, namun sebenarnya dia itu memenuhi kriteria sebagai lembaga pelapor, maka DJP ini secara jabatan dapat menetapkan lembaga jasa keuangan lainnya atau entitas lain sebagai lembaga keuangan pelapor atau non pelapor Ya, gitu ya. jadi ketika dulu Mm-mm. pendaftaran salah gitu ya, Mm-mm. salah memilih jenis LK apa memilihnya LK non pelapor. Oh ternyata setelah diidentifikasi nih oleh DJP, oh ternyata masuknya harusnya LK pelapor. Nah, itu DJP berhak untuk mengubah ya, untuk Ya, mengubah atau mengganti status dari LK gitu ya. ya itu Apakah ya? tanpa persetujuan dari lembaga Ya, keuangan tersebut ya. Baik, selanjutnya setelah apa tadi pendaftaran, maka kewajiban yang harus dilakukan adalah identifikasi rekening keuangan atau due diligence ya. Itu untuk due diligence ini lembaga keuangan ini wajib melakukan penyampaian laporan yang berisi informasi, kemudian melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan sesuai dengan standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Jadi untuk due diligence ini khusus untuk asing ya, yang memiliki nasabah warga negara asing gitu. Nah, kegiatan apa saja dalam due diligence ini? Ada 5 kegiatan yang harus dilakukan ini. Pertama itu ada verifikasi menentukan negara domisili yang dipilih untuk kepentingan perpajakan bagi pemegang rekening keuangan. Selain itu juga verifikasi untuk menentukan pemegang rekening keuangan. Nah, apakah pemegang rekening keuangan ini merupakan pemegang rekening keuangan yang wajib dilaporkan. Selain itu, verifikasi untuk menentukan apakah RK merupakan RK yang wajib dilaporkan. Nah, selanjutnya verifikasi yang dilakukan selanjutnya adalah untuk menentukan entitas pemegang RK untuk menentukan memiliki pengendali entitas dimaksud merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan. Nah, yang tidak kalah penting adalah melakukan dokumentasi atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka due diligence, termasuk menyimpan dokumen terkait. Nah, jadi ya. dokumen tetap harus disimpan ya. Ya, jadi ketika ada LK lapor ya, LK Mm-mm, pelapor dan salah satu nasabahnya itu warga negara asing gitu ya Kak Farah ya. betul. Dan mungkin itu dengan dibuktikannya dia mempunyai TIN ya, tax identity number ya, Ya, atau kalau di kita NPWP ya ya, Kak Rifki. kalau di apa kita Indonesia adalah NPWP, kalau asingnya bahasa asingnya adalah TIN.
Nah, itu wajib melakukan identifikasi ya, identifikasi atau due diligence sebelum melakukan pelaporan EOI ini ya, Kak Mm-mm. Farah itu ya. Mm-mm. Betul. Nah, jika tadi pada lembaga keuangan pelapor tadi terdapat nasabah yang menolak mematuhi ketentuan due diligence nih Kak Rifki. Nah, Ya, ini ada yang tidak boleh dilakukan atau larangan. Nah, maka eh, lembaga keuangan pelapor tersebut tidak diperbolehkan melayani pembukaan rekening keuangan baru bagi nasabah baru. Juga melayani transaksi baru terkait rekening keuangan bagi nasabah lama. Jadi harus nasabah si calon nasabah ini harus mematuhi ketentuan due diligence nih, seperti berarti apa lima namanya? tadi ya, 5 kriteria tadi ya, Kak Farah ya. Iya, betul. Ya. Nah, yang terakhir apa nih Kak Rifki? Iya, terakhir Pelaporan yang ya. ketiga ya, sudah daftar, Mm-mm. sudah identifikasi, yang terakhir kita ke pelaporan ya, atau Betul. outputnya, Output outputnya ya. yaitu adalah pelaporan. Nah, ini ya terkait pelaporannya ya. Jadi ketika apa Mm-mm. LJK lainnya atau entitas lain itu wajib ya, wajib menyampaikan kepada DJP laporan yang berisi informasi keuangan ya. Di lamannya ya bisa dua laman. Yang pertama LK pelapor itu lapornya di sipina.ojk.go.id atau memilih melapornya di eoi.pajak.go.id. Silakan untuk memilih salah satu ya, untuk memilih salah satu ketika LJK dia statusnya LJK itu maksimal 1 Agustus lapornya di Sipina. Ketika Ya, berstatus LJK lainnya dan entitas lain, itu lapornya di eoi.pajak.go.id itu maksimal 30 April. Jadi dia beda ya Kak Farah ya. ya. Jadi ada perbedaan ketika statusnya ada LJK, itu Mm-mm. lapornya melalui Sipina. Ya, Ketika statusnya adalah LJK lainnya dan entitas lain, itu lapornya di portal eoi.pajak.go.id. betul Dan sekali. dua-duanya masuk di DJP, baik lapornya di Sipina atau di portal Ya, eoi.pajak.go.id gitu Kak ya. Farah. Muaranya ada di DJP, cuman pintunya itu ada Ya, dua, ada di Sipina dan apa namanya portal EOI ya EOI. Kak Rifki ya. Ya, Ya, saat ini adalah apa namanya eh, dari LK pelapor ya. tahap-tahapan ya. Betul. Jadi lembaga LK pelapor ini nanti meninjau rekening keuangan yang telah dikelola. Setelah ditinjau, kemudian identifikasi apakah rekening keuangan tersebut wajib dilaporkan atau tidak. Nah, jika rekening keuangan tersebut wajib dilaporkan, maka LK pelapor wajib melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan. Gitu. Setelah prosedur dilakukan, kemudian silahkan LK pelapor ini menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan tadi melalui Sipina ataupun laman EOI. EOI gitu ya. Nah, di sini kita akan bahas ya, membahas Mm-mm. mengenai pengertian dari rekening keuangan ya. Jadi Ya, di sini rekening keuangan berupa apa saja ya? Rekening keuangan berupa apa saja? Secara garis besar, itu rekening keuangan berupa rekening simpanan, rekening kustodian, kemudian setiap penyertaan atau kepemilikan dalam ekuitas atau surat utang, dan kontrak asuransi nilai tunai dan kontrak anuitas. Ya, kalau di ya. secara contoh ya, Mm-mm. contohnya yaitu rekening bagi bank, kemudian sub rekening efek bagi perusahaan efek dan bank kustodian, dan polis asuransi bagi perusahaan asuransi gitu Kak para mengenai apa pengertian atau klasifikasi dari rekening keuangan gitu Kak Farah. Ya, betul sekali Kak Rifki. Nah, dari rekening keuangan tadi kan diidentifikasi apakah rekening keuangan tadi wajib dilaporkan atau tidak. Nah, untuk rekening keuangan yang wajib dilaporkan, ini merupakan rekening keuangan yang telah diidentifikasi melalui prosedur due diligence sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan dan dipegang oleh atau held by.
Nah, ini untuk rekening laporan keuangan tersebut itu satu atau lebih orang pribadi dan atau entitas yang wajib dilaporkan. Nah, juga entitas non keuangan pasif dalam hal satu atau lebih pengendali entitas dimaksud merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan. Ya, Nah, gitu. itu pengertian dari rekening keuangan yang wajib dilaporkan. Nah, sekarang masih Mm-mm. mengenai pemegang rekening keuangan yang wajib dilaporkan. Itu terkait, ini khususnya untuk pemegang rekening ya. Pemegang rekening yaitu orang pribadi yang wajib dilaporkan dan entitas yang wajib dilaporkan. Kalau untuk orang pribadi, ya adalah setiap orang pribadi yang merupakan subjek pelayanan negeri dari yurisdiksi tujuan pelaporan atau warisan yang belum terbagi dari orang pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf A yang sudah meninggal. Kemudian dari sisi entitas yang wajib dilaporkan itu setiap entitas yang negara domisili perpajakan merupakan yurisdiksi tujuan pelaporan. Itu parah ya. Mm-mm. Tapi ada pengecualian untuk entitas, yaitu perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek, Mm-mm. itu tidak perlu. Kemudian related entity dengan perusahaan sebagaimana dimaksud huruf A, kriterianya ada di PMK ini ya, PMK 18. 18. Kemudian entitas pemerintah, organisasi internasional, bank sentral, dan untuk F itu LJK, LJK lainnya dan entitas lain yang dijabarkan dalam lampiran ya, lampiran I huruf maaf, lampiran 1 huruf A angka 4 huruf B PMK 19 ini kapan? Ya. Nah, selain tadi ada juga entitas non keuangan pasif ya yang wajib rekeningnya pemegang rekening keuangan yang wajib dilaporkan. Ini termasuk juga entitas yang bukan merupakan entitas non keuangan aktif ada di lampiran 1 huruf A angka 4 huruf I PMK ini atau juga entitas investasi sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 14 huruf B PMK ini yang negara domisilinya bukan merupakan yuridiksi partisipan. Nah, ini dalam hal pengendali entitas atau controlling person merupakan orang pribadi yang melakukan pengendalian terhadap suatu entitas yang merupakan pribadi yang wajib dilaporkan. Nah, nah, Ya, kemudian yang tidak kalah penting ya. Jadi masih mengenai rekening keuangan yang wajib dilaporkan, di sini ketentuan ya, dalam ketentuannya adalah undocumented account, yaitu di sini dengan kata lain adalah rekening keuangan yang tidak terdokumentasi. Jadi RK yang termasuk dalam kategori ini adalah RK lama yang dipegang oleh orang pribadi yang berdasarkan prosedur due diligence telah dilakukan akan tetapi belum dapat diidentifikasi negara domisili perpajakan pemegang rekeningnya. Kemudian dalam hal suatu rekening koran, rekening keuangan masih dikategorikan undocumented account, maka kewajiban dari LK pelapor nih harus melaporkan Indonesia sebagai yurisdiksi tujuan pelaporan. Kemudian di yang bisa kita informasikan juga LK pelapor itu wajib menerapkan ulang prosedur due diligence setiap tahun ya hingga rekening keuangan lama tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai undocumented account atau rekening keuangan yang tidak terdokumentasi. ya. Nah, baik selanjutnya ketentuan terkait rekening keuangan yang tidak aktif atau dormant account nih, Kak. Ya. Ya, untuk rekening keuangan selain kontrak anuitas, maka dikategorikan sebagai dormant account dalam hal pemegang RK tidak melakukan transaksi selama 3 tahun terakhir dan pemegang RK tidak melakukan komunikasi dengan LK pelapor selama 6 tahun terakhir atau khusus untuk kontrak asuransi bernilai tunai, LK pelapor tidak melakukan komunikasi dengan pemegang RK selama 6 tahun terakhir atau dalam hal berdasarkan peraturan perundang-undangan atau
SOP, Standar Operating Procedure yang menerapkan secara konsisten pada semua rekening keuangan yang dikelola oleh LK pelapor tersebut dikategorikan sebagai dormant account. Jadi tadi ada Undocumented ya. ya, ada undocumented dan dormant account. Nah, untuk dormant account ini ada dua kondisi ya, tidak melakukan transaksi selama 3 tahun atau tidak melakukan komunikasi selama 6 tahun terakhir. Nah, di sini kita akan terbagi beberapa tahap ya. Terbagi beberapa tahap ketika eh, akan melakukan laporan. Laporan yaitu yang berisi tentang informasi keuangan. Untuk yang pertama, yaitu terkait identitas pemegang rekening keuangan. Itu terbagi menjadi dua ya, Ya, pemegang rekening keuangan orang pribadi dan rekening keuangan entitas. Untuk orang pribadi itu minimal ada nama, alamat, negara domisili perpajakan, TIN, dan tempat tanggal lahir. Kemudian untuk entitas itu minimal harus ada nama, alamat, negara domisili, TIN, dan identitas orang pribadi pengendali entitas gitu ya Kak Farah ya. ya betul. Nah, selanjutnya selain identitas pemegang rekening keuangan juga harus memuat informasi terkait nomor rekening keuangan. Nah, untuk mengidentifikasi rekening keuangan atau nomor lain yang memiliki fungsi sama dalam hal nomor tersebut tidak tersedia. Jadi nomor rekening keuangan itu bisa berupa nomor rekening simpanan bagi LK pelapor yang termasuk LJK di sektor perbankan. Bisa juga berupa nomor polis atau kontrak bagi LK pelapor yang termasuk LJK di sektor asuransi atau juga nomor rekening efek untuk pasar modal dan nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan. Ya, kemudian yang ketiga yaitu terkait identitas LK pelapor ya. Terkait identitas LK pelapor minimal harus ada nama LK pelapor dan nomor identitas. Dalam hal ini, nomor identitas diwakili dengan mengisi NPWP dari NPWP. LK pelapor. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya saldo atau nilai rekening keuangan juga harus dilaporkan dalam laporan yang berisi informasi keuangan. Nah, untuk saldo atau nilainya yang dilaporkan ini posisinya per 31 Desember ya. Nah, seperti ini, ada rekening simpanan, itu saldo tabungannya itu pokok plus bunga, gitu. Nah, untuk saldo yang bernilai negatif, maka dilaporkan dengan nominal nol. Nol ya. Ya. Nah, ketika RK tersebut ditutup sebelum akhir tahun, RK dilaporkan sebagai RK yang telah ditutup atau close account dan saldo dilaporkan dengan nilai nol, gitu. Ya, kemudian terkait yang kelima ya, yang kelima terkait penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan ada tiga ya, ada tiga, yaitu terkait yang pertama adalah rekening simpanan, yang kedua adalah rekening kustodian dan aset uang lain. Untuk rekening simpanan itu adalah jumlah bruto bunga, itu contohnya adalah bunga tabungan, deposito. Kemudian untuk rekening kustodian ya, yaitu jumlah bruto bunga, jumlah bruto dividen, jumlah bruto yang dihasilkan dari penjualan atau redemption aset keuangan. Kemudian terkait aset keuangan lain, itu jumlah apapun yang dibayarkan atau dikreditkan kepada pemegang rekening keuangan terkait kepemilikan aset keuangan. Nah, dan penghasilan tersebut itu diakumulasi selama 1 tahun kalender. Betul. Ya, ini yang Ya. hal yang paling penting jika lembaga keuangan tersebut tidak memiliki atau tidak terdapat rekening keuangan yang wajib dilaporkan dalam 1 tahun kalender itu tetap wajib menyampaikan laporan ya Kak Rifki ya. Ya, Namun jadi apa biasanya laporannya apa nihil. ya jangan sampai terlupa ya. Ya, Ya, wah nggak ada ini kok nggak ada setelah di due diligence diidentifikasi itu mm-mm. nggak ada nggak punya
apa nggak punya nasabah yang luar negeri ya. Nah, berarti kalau nggak punya luar negeri bukan berarti tidak lapor gitu ya Kak Farah ya. Betul, Tetap tetap lapor lapor. walaupun laporannya nihil gitu Nihil, ya Kak Farah betul ya. sekali. Nah, itu tadi ya Kak Rifki tentang apa? Informasi terkait dengan EOI ya. Ya, jadi Nah, terkait apa EOI khususnya di pajak itu ada ini ya, ada sarana untuk terkait pelayanan ya. Jadi selain untuk materinya sudah ada kita apa share ya, kita share di laman pajak.go.id garis miring adalah EOI. Kemudian untuk pelayanan ya, baik untuk laporan domestik, internasional dan terkait Sipina ya. Karena Sipina nanti berhubungannya dengan OJK, OJK. ya terkait laporan domestik, silahkan bisa email ya, email di eoi@pajak.go.id. Kemudian untuk laporan internasional, silahkan bisa mengirimkan email melalui aeoi@pajak.go.id. Kemudian pertanyaan terkait Sipina, karena Sipina diampu oleh Otoritas Jasa Keuangan, itu ada 3 alamat email yang bisa digunakan yaitu sipina.info, kemudian yang kedua adalah helpdesk dan flsaplikasi@ojk.go.id. Jangan lupa untuk di CC ya, untuk CC ke atau diteruskan ke aeoi@pajak.go.id ya. Kami juga menghimbau kepada kawan pajak khususnya untuk LJK ya, Lembaga Jasa Keuangan yang wajib lapor untuk segera melaporkan jika ada laporan-laporan yang masih bolong ya, yang masih bolong Betul atau sekali. masih belum dilaporkan oleh wajib pajak, silahkan laporkan melalui Sipina atau EOI ya. Yang penting jangan sampai tidak melaporkan karena ada beberapa ini ya konsekuensi ya, ada beberapa konsekuensi yang akan diterima jika LJK pelapor atau non pelapor tidak melaporkan apa EOI walaupun dengan status nihil gitu Nihil, ya Kak iya. Farah ya. Sanksinya tadi ya Kak Rifki ya, cukup besar ya untuk Ya. sanksi dendanya ya. Ya, baik kawan pajak itu tadi informasi kami terkait AEOI. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjadi pencerahan juga memberikan manfaat bagi kawan pajak. Jika kawan pajak ada apa pertanyaan atau ada saran, silahkan menghubungi kami. Bisa melalui DM Instagram KPP Madya Surakarta @pajakmadya_surakarta atau juga ke WA Helpdesk KPP Madya Surakarta. Baik, sekian dari kami. Besar harapan kami, kawan pajak melaksanakan kewajiban perpajakan secara patuh ya, agar apa penerimaan pajak Indonesia ini akan tercapai lagi. Ya. Akhir kata ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.